Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
puji Dia, kita mau tinggikan Dia. Pada hari ini, hari yang sukacita melimpah ini, kita bersama-sama merayakan ulang tahun kita bersama-sama, amin. Kita mau di tahun integritas ini, mari kita bawa hidup kita berjalan bersama-sama dalam otoritas Tuhan, amin. Yang mau sama-sama katakan yes. Mari kita puji Dia saudara-saudara. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Mari bawa pujian kita saudara-saudara. Angkat suara kita tinggikan Dia. Haleluya.
takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Tekan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Antara imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua katakan Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Yesus, semua katakan, bila kau di sisiku, yes, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisi kami, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut,
Boleh sekali lagi dengan segenap hati mengangkat kedua tanganmu, katakan, ku tahu, ya. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan, Engkau yang mengubahkan setiap hati kami. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Berikan kemuliaan, kemuliaan yang terbaik. Sebab bagimu segala pujian Tuhan, bagimu segala hormat kemuliaan. Haleluya, haleluya. Allah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami sorak-sorakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami sorakan kemenangan-Mu dalam hidup setiap kami. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan, Engkau yang terus membentuk hati kami, Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Ajar kami lebih lagi Tuhan Yesus. Masuki tahun yang baru ini Tuhan, kami gak mau berjalan sendiri Tuhan. Biarlah Engkau yang memegang setiap hidup kami Tuhan. Biarlah otoritas-Mu Tuhan Yesus yang ada atas hidup kami Tuhan. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh berdiri Tuhan, kami boleh berjalan Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang memancarkan kasih Kristus, yang memancarkan cara hidup Kristus Tuhan dalam hidup setiap kami. Sehingga hidup kami Tuhan boleh penuh dengan integritas Tuhan yang ada daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak-Bapak, kami mau buka hati kami lebih lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang tertanam dan bertumbuh Tuhan Yesus dan berbuah lewat hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, bagimu segala pujian hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu dalam ibadah online hari ini. Dan kita sudah ada di minggu yang terakhir dari bulan Februari. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun. Karena tepat pada bulan Februari di tanggal 26 2020, saudara kita GBI House of Joy yang ada di CCB, kemudian GBI Roxy Square menjadi satu, menjadi HOJ Jakarta. Saudara Bapak Ibu, saya berterima kasih untuk Bapak Ibu semua yang tetap mendukung pelayanan dari HOJ Jakarta di tengah pandemi yang saat ini sedang ada di dunia ini. Tetapi saya berdoa, saya juga percaya, meminta kepada Tuhan bahwa Bapak Ibu tetap bertumbuh dan mengalami
buah yang berkelimpahan, serta menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi serupa dengan Kristus, dan terlebih lagi yang luar biasa, kita semua dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk mendengar firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini saya mau berbicara tentang berjalan dalam kuasa-Nya. Kenapa saudara? Saya berdoa dan saya dapatkan bahwa ini yang menjadi subtema untuk kita mendukung dari tema besar kita, yaitu tahun integritas. Menjadi pribadi yang mempunyai karakter ilahi. Saudara, saya rindu sekali, saya percaya juga saudara rindu untuk kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, saya percaya ketika kita mau menjadi serupa dengan Kristus, saudara harus berjalan di dalam kuasa yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, sama seperti PLN yang ada di rumah kita masing-masing, yang menjadi sumber utama yaitu PLN saudara, dan kemudian membagikannya, mengalirkan listrik ke rumah kita semua. Saudara, PLN sebagai sumber utama dan otoritas utama, kalau PLN-nya matikan listrik, aliran listriknya ke rumah kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saudara, ketika ada listrik di rumah kita, yang punya otoritas sepenuhnya untuk mengatur daya listrik itu adalah saudara dan saya. Saudara akan sangat sedih dan sangat disayangkan ketika ada daya listrik tetapi kita tidak gunakan semaksimal mungkin. Kita tetap membaca dengan lilin, kita tetap kalau kepanasan kita tetap kipas manual gitu saudara ya, tidak memberdayakan listrik yang ada. Nah saudara, akan sangat disayangkan kalau rumah kita punya listrik tetapi kita tidak berdayakan, kita tidak gunakan secara maksimal. Nah ibaratnya seperti itu saudara, demikian juga kuasa Kristus dalam setiap kehidupan Bapak Ibu semua. Kita semua sudah memperoleh kuasa kebangkitannya, kita semua sudah memperoleh kuasa Kristus dalam setiap kehidupan kita. Tetapi terkadang kita tidak gunakan secara maksimal kuasa yang ada di dalam kita. Bahkan banyak orang Kristen yang tidak menggunakan kuasanya untuk melewati segala pergumulan, kesusahan yang kita alami. Kalau ada peperangan rohani, saudara, banyak orang Kristen yang kalah dalam peperangan rohani tersebut. Kenapa? Karena tidak memaksimalkan kuasa yang sudah dia terima di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Nah saudara, di dalam Matius 21 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudara, ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh imam-imam atau kepala tua-tua bangsa Yahudi. Mereka menanyakan dari mana kuasa Yesus. Nah saudara, ketika mereka menanyakan itu, saya berdoa supaya kita juga tidak menanyakan dari mana kuasa Yesus. Saudara, kalau kita menanyakannya kembali, apa artinya saudara? Artinya saudara dan saya, sekalipun kita mengaku Kristen, tetapi kita tidak percaya kuasa Tuhan, kita tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, imam-imam kepala ini menanyakan, dan Yesus menjawabnya dengan sangat luar biasa. Dia tanyakan lagi, dari mana baptisan Yohanes?
Saudara, dalam pertanyaan dan percakapan antara Yesus dengan imam ini, saudara, imam-imam ini sudah tahu bahwa Yesus, kuasa yang Yesus punya itu berasal dari surga. Tetapi saudara, mereka tetap menanyakannya. Nah saudara, pada hari ini saya berdoa, saudara, kita tidak menanyakannya lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu dan kita sudah yakin bahwa kita percaya kepada Kristus. Dan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena saat kita meragukan kuasanya, kita juga meragukan ketuhanannya. Keraguan kita akan kuasanya akan berdampak di mana saudara? Dalam perlombaan kehidupan yang kita jalani. Akan berdampak pada saat kita mengalami pergumulan. Akan berdampak pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini. Menang kalahnya kita akan perlombaan kehidupan ini ditentukan oleh apa? Ketika kita menyadari, memaksimalkan kuasa Kristus yang sudah didapatkan, sudah diberikan untuk kita. Kita pakai dan kita gunakan. Maka apa yang terjadi? Saudara dan saya akan memenangkan perlombaan kehidupan ini. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Karena Yesus memiliki otoritas atas alam semesta ini. Di dalam firman Tuhan dikatakan Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Di situ tercatat bagaimana Yesus menenangkan badai. Dan kemudian di dalam Matius 22 ayat 23 Yesus berjalan di atas air. Yohanes 2 ayat 1 sampai 10 Yesus mengubah air menjadi anggur. Wah, luar biasa banget saudara. Yesus yang saudara sembah adalah Tuhan yang punya otoritas atas alam semesta. Dia menenangkan badai di tengah gelombang angin besar. Dia berjalan di atas air dan mengubah air menjadi anggur. Dan Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat mempunyai otoritas atas sakit penyakit. Dia menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan kemudian dia juga mencelikkan yang buta. Dia membuat yang lumpuh berjalan, yang tuli jadi mendengar saudara. Saudara, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang juga punya otoritas atas kematian, yang berkuasa atas kematian dan hidup. Yohanes 11 ayat 38 sampai 44, Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus membangkitkan anak Yairus dalam Matius 5 ayat 21 sampai 43. Dan yang luar biasa, yang dahsyatnya saudara, Yesus sendiri pun bangkit dari kematian pada hari ketiga. Dia bangkit mengalahkan maut untuk saudara dan saya. Ini kuasa kebangkitannya yang saudara dan saya harus semakin kenal dan miliki dalam setiap kehidupan kita. Jadi Yesus yang kita sembah adalah Yesus Tuhan yang berkuasa atas kematian dan hidup. Dan Yesus yang kita sembah juga kita percaya dia adalah Tuhan yang berkuasa atas iblis. Di dalam Lukas 8 ayat 2, Yesus mengusir 7 setan yang ada di dalam tubuhnya Maria. Dan kemudian Yesus juga mengusir legion ke dalam babi. Dan yang tercatat di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Dan yang terakhir saudara, Yesus sendiri pun mengalahkan iblis pada saat dia dicobai di padang gurun. Saudara, jadi ketika kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah, dia yang kita percaya adalah Tuhan yang punya kuasa atas alam semesta, atas sakit penyakit, atas kematian dan hidup, bahkan atas iblis, saudara, itu adalah sumber kuasa yang Yesus punya, dan kuasa itu juga diberikan ke dalam kehidupan kita. Pada saat kita melewati badai pergumulan, pada saat kita melewati kesulitan kehidupan ini, pada saat itulah kuasa Yesus yang ada di dalam kita dapat kita maksimalkan untuk apa saudara? Untuk saudara dan saya menjadi pemenang dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Yang ingin menang katakan amin. Nah saudara, bagaimana ketika kita sebagai anak-anak Allah yang sudah diberikan kuasa dapat kita pakai, dapat kita pakai dan kita dapat berjalan dengan kuasanya. Saya mau mengambil contoh dari Paulus saudara. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Paulus katakan demikian, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya.
Saudara, kalau kita mengetahui tentang Paulus yang sebelumnya Saulus, saudara, pada saat dia bertemu dengan Kristus, saudara, dia mengalami perjumpaan dengan Kristus dan dia mulai ikut Kristus, saudara, dia mengalami penderitaan yang tidak mudah, tetapi dia mengalami penderitaan yang sangat-sangat luar biasa, saudara, ketika dia mengabarkan kabar baik, ketika dia menyampaikan Injil, saudara, dia mengalami sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mengalami penderitaan itu, dia tidak mundur untuk mengikuti Kristus. Bahkan di dalam Filipi dia katakan, yang ku kendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Paulus mengetahui, saudara, bahwa ada kuasa di dalam kebangkitannya, dan ketika dia mengenal Kristus lebih dalam dan semakin dalam, dia mengalami sebuah perubahan dan dia mengalami kuasa di dalam kebangkitan itu. Nah, saudara, jadi bagaimana ketika kita mau berjalan dalam kuasanya? Yang kita bisa teladani dari Paulus, kita bisa meneladani kerinduannya, keinginannya, kemauannya, dan dia juga mau menyadari bahwa dia memerlukan kuasa kebangkitannya, dia memerlukan pengenalan akan dia. Karena kata kehendak artinya itu, saudara, adalah akan, ingin, memerlukan. Saudara dan saya, jika kita mau menjadi orang-orang yang berjalan dalam kuasanya, saudara dan saya harus memiliki kerinduan, keinginan, kemauan untuk mengenal dia lebih lagi. Nah, saudara, dalam sebuah situs rohani yang saya baca, ada 4 tahapan pengenalan. Yang pertama, dikatakan perjumpaan agama. Saudara, perjumpaan agama adalah orang-orang yang datang ke gereja tapi tanpa mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Itu tahap paling awal. Tahap kedua adalah tahap perkenalan, perjumpaan pribadi. Jadi pada saat dia datang, dia pertama kali ketemu dengan Kristus. Mungkin beberapa dari saudara dan saya kita mengalami itu. Kita mengalami perjumpaan pribadi, di mana pada perjumpaan itu kita dapat mengalami kasih Tuhan, mungkin kita mengalami lawatan, kita mengeluarkan air mata karena terharu kebaikan Tuhan, mengampuni setiap kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan kita mengalami perjumpaan pribadi pada saat kita sakit, kita disembuhkan gitu, saudara ya. Nah, saudara, tahap berikutnya adalah tahap pengenalan, di mana pada saat tahap pengenalan dari perjumpaan pribadi itu kita mengenal dia lebih lagi. Nah, saudara, pada tahap ini seperti saya mengalami perjumpaan pertama kali dengan saudara, saya minta nomor telepon saudara supaya bisa mengenal saudara lebih lagi, tetapi saya tidak menindaklanjuti. Nah, apa yang terjadi, saudara? Maka pengenalan itu akan menjadi biasa-biasa saja, akan sama saja, karena ketika saya sudah ketemu sekali dengan saudara, dapat nomor telepon, tapi saya tidak pernah berbincang-bincang, tidak pernah ketemu muka dengan muka, habis itu lupa akan siapa saudara. Nah, saudara, tahap yang paling akhir, yaitu tahap seorang sahabat dekat. Dicontohkan dalam situs itu, saudara, dicontohkan ini seperti Kejadian 18 ayat 17 sampai 18. Dia katakan bahwa ini seperti Tuhan dengan Abraham, yang dia katakan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Di mana tahap ini, saudara, ini sudah sangat dekat sekali. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan kita tahu, apa yang menjadi kehendak Tuhan kita tahu, kita dapat merasakan isi hatinya Tuhan. Apa yang dia mau kita dapat rasakan, kita dapat tahu dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara, tahap ini adalah tahap yang sangat luar biasa. Saya mendorong sama saudara supaya saudara masuk ke dalam tahap pengenalan. Di mana apa, saudara? Saudara mengerti kehendak Tuhan dan saudara tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Banyak orang-orang Kristen datang kepada pendeta, tanya, Pak, tolong Pak doakan supaya saya tahu kehendak Tuhan. Saudara, saya mendukung, saya doakan untuk mereka ingin tahu kehendak Tuhan. Tetapi saudara, untuk tahu kehendak Tuhan, saudara sendiri yang harus punya kerinduan untuk mengenal dia, mau ketemu dia dalam setiap kehidupan kita. Di mana, saudara? Bagaimana caranya? Caranya cuma satu. Saudara, dia memberikan firman-Nya untuk saudara dan saya membaca
Dan pada saat kita baca firman-Nya, kita akan semakin mengenal Dia. Allah yang kita sembah adalah roh. Dari mana kita mengenal Dia? Baca firman Tuhan, saudara. Maka setiap kita baca firman Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi kita dapat mengenal Dia semakin lebih dan lebih lagi. Maka kita akan mengerti Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang punya kuasa dan kuasanya itu sudah ada di dalam kita. Nah mungkin hari-hari ini saudara kita bilang begini, kita mikirnya, saya nggak perlulah kenal Dia. Saya nggak perlu kuasanya Dia. Mungkin kita merasa bahwa kita nggak perlu kuasa Dia, kenapa? Karena kita punya kekuasaan. Kita punya kuasa kedudukan, status kita. Kita punya kuasa akan uang, kita punya uang. Nah saudara ingat uang, kedudukan yang kita punya dalam bentuk jasmani itu dapat hilang, dapat habis begitu saja dengan begitu cepat, hitungan detik saudara, kalau itu mau hilang, itu akan hilang. Nah saudara mungkin kita berpikir, nggak perlulah kuasa itu karena saya masih punya kedudukan, saya masih punya sesuatu yang saya pegang. Saudara ada beberapa orang yang menyaksikan, Tuhan buat saya bangkrut supaya saya mengenal Dia. Tuhan buat saya sakit supaya saya mengenal Dia. Saudara, Bapak Ibu semua, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan gak pernah mau membuat orang bangkrut. Tuhan gak pernah mau membuat orang sakit. Dia adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Dan pada saat bangkrut, pada saat sakit, baru orang itu mau mengenal Dia. Saudara, saya berdoa kita tidak seperti itu. Yang saya rindukan dan saya doakan adalah pada saat saudara pegang kedudukan, pada saat saudara duduk dalam kekuasaan yang tinggi, pada saat saudara punya pegangan, kekayaan, berkat yang Tuhan sediakan, saudara pada saat saudara dalam kedudukan yang baik, saudara tetap punya kerinduan untuk mengenal Dia. Pada saat saudara punya pegangan yang diberkati Tuhan, saudara tetap punya kerinduan untuk mengenal Dia. Kenapa saudara? Karena semakin engkau mengenal Dia, engkau akan semakin kuat. Engkau akan semakin berjalan dalam kuasanya. Ketika badai kehidupan, kesulitan itu datang, menghampiri kita, pergumulan, beban yang berat itu datang, saudara tetap dapat menjadi seorang pemenang. Karena pengenalan akan Dia akan membuahkan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah saudara, dampak dari pembacaan firman Tuhan, dampak dari kita mengenal Dia lewat firman Tuhan apa? Dampaknya adalah saudara memiliki pemikiran yang selaras dengan Tuhan. Saudara, untuk kita berjalan dalam kuasanya, kita harus menguasai yang namanya pikiran kita. Saudara, pikiran kita harus kita kuasai. Supaya apa? Ketika ada pergumulan beban-beban yang berat, saudara dapat mengeluarkan sebuah tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada seorang pendeta yang mengatakan, saudara, if you don't control what you think, you will never control what you do. Kalau saudara tidak mengontrol apa yang kita pikirkan, kita tidak pernah bisa mengontrol tindakan kita. Saudara, pikiran kita akan menghasilkan tindakan. Pada saat kita dalam pergumulan dan kalau kita tidak memikirkan, kita tidak mengenal Dia, tidak pernah baca firman Tuhan, maka tindakan kita tidak selaras dengan firman Tuhan. Karena apa yang masuk itu juga apa yang keluar. Berapa banyak yang masuk dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita, apa yang kita baca, kita lihat, siapa yang kita baca, siapa yang kita dengar, itu akan memberi dampak di dalam perbuatan, tindakan pada saat kita mengalami pergumulan. Saudara, Bapak Ibu semua, dampak dari kita membaca firman Tuhan, dampak dari kita mengenal firman Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pikiran kita dapat terkontrol. Kita dapat menguasai pikiran kita. Sehingga pada saat kita ada dalam beban-beban yang berat, ada di dalam pergumulan, saudara dan saya, kita akan menghasilkan tindakan-tindakan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan apa itu tindakannya? Saya percaya itu tindakan seorang yang berhikmat. Yang ketika pintu yang tertutup dengan hikmat yang Tuhan berikan, dia dapat mengalami pintu yang terbuka. Dan berkat itu tetap mengalir dalam kehidupannya dia. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini
Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya, dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas alam, atas hidup kematian, dia berkuasa atas iblis, dia berkuasa atas sakit penyakit. Jika kita menyadari bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup, maka ketika saudara sakit, saudara tahu bahwa saya menyembah Tuhan. Sakit penyakit sudah disembuhkan. Kita menerima kesembuhan di kayu salib. Maka kita akan mengalami kesembuhan itu. Jika kita percaya dia adalah Tuhan yang mengatasi segala alam ini, maka apa yang akan terjadi dengan alam ini, saudara, tidak akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak yang empunya kuasa atas alam semesta. Saudara, kalau kita percaya, kita tahu, kita percaya bahwa dia Tuhan, saudara dan saya akan selalu menang melewati badai pergumulan ini. Kenapa banyak kita kalah? Kenapa kita banyak terkalahkan? Karena kita hanya duduk saja di gereja. Kita hanya tahu saja, tapi kita tidak berjalan di dalam kuasanya. Bapak Ibu, hari ini apapun pergumulan kita, beban berat hidupmu, doa, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Kalau Bapak Ibu sakit, tanya sama Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Saya percaya bahwa kesembuhan Tuhan sudah berikan. Berikan hikmatnya untuk saya memperoleh kesembuhan secara nyata dalam kehidupan saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus ke dokter kah? Saya harus cuma berdoa kah? Saya harus minum obat kah? Obat apa yang harus saya minum? Tanya sama Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan memberikan berkat kesembuhan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara dalam pergumulan ekonomi saat ini, pekerjaan saudara, saudara sudah diberkati. Di atas kayu salib dia memberkati saudara dan saya. Yang saudara perlu lakukan adalah saat ini datang kenal dia, berdoa, tanya sama dia, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan berkat secara jasmani. Pekerjaan apa, bagaimana caranya. Dan disitulah saudara belajar secara pengetahuan, saudara belajar cara-cara teknis, bagaimana menjajakan, menjual dagangan saudara. Bagaimana menjual properti saudara. Saudara, dia sudah memberkati kita dengan kuasanya. Dengan kuasanya yang ada di dalam kita, kita dapat memaksimalkannya untuk melewati setiap pergumulan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak saudara untuk kenal dia lebih dalam lagi, lebih lagi. Karena kuasa kebangkitannya sungguh menjadi nyata dalam setiap kehidupan kita. Tundukkan kepalamu dan berdoa. Tuhan berkati setiap anak-anakmu, jemaat Tuhan, HOJ Tuhan. Berkati mereka dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Karena kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Berikan hikmat bagi kami untuk kami memperoleh berkat itu secara jasmani, secara nyata dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengambil berkat secara rohani itu dengan iman percaya kepadamu. Karena Engkau sudah memberkati itu ya Tuhan. Saat ini aku berdoa, biarlah setiap jemaat Tuhan yang ada dalam beban yang berat, dalam pergumulan, sakit penyakit, Engkau sudah menerima kesembuhan, Engkau sudah menerima berkat Tuhan. Saat ini terimalah jalan keluar, hikmat daripada Tuhan, yang akan membukakan setiap pintu yang tertutup, dan Engkau akan mendapatkan berkat itu dalam setiap kehidupanmu. Terima kasih Bapa, biarlah kami juga memiliki roh yang lapar dan haus akan Engkau, untuk mengenal Engkau lebih lagi, karena saat pengenalan akan Engkau lebih lagi dalam setiap kehidupan kami, akan membuahkan kuasa sehingga kami berjalan dalam kuasa-Mu, dan ketika kami banyak membaca firman-Mu akan berdampak di dalam pemikiran kami akan menjadi selaras dengan Engkau. Berikan ini dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini, dan kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami semua, segala aktivitas yang akan kami lakukan selanjutnya ada di dalam kebaikan Tuhan, ada di dalam anugerah daripada Tuhan. Kami mengambil syafaat berdoa untuk gembala sidang kami berdoa untuk gembala rayon kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan Indonesia. Biarlah semuanya diberkati di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyafaat juga untuk gereja-Mu HOJ Tuhan. Di saat-saat ini Tuhan, biarlah kami terus menjadi gereja yang berdampak, yang membangun jemaat-Mu untuk bertumbuh dan menghasilkan buah
berbuah, menjadi terang dan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap untuk terima berkat Tuhan dan kami mau akhiri ibadah kami. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di surga, berkat kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sekali lagi selamat ulang tahun, bertumbuh, berbuah, dan menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Shalom, saya ucapkan untuk jemaat GBI House of Joy dan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk gereja GBI HOJ. Saya berdoa biar gereja ini terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan dan Tuhan menyertai setiap langkah gereja GBI HOJ. Biar lagu ini jadi berkat buat setiap kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau
sama-sama nyatakan sungguh indah. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Jujur kadang aku lalai
bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai dan tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku, bahkan di dalam apiku. Bahkan di dalam apiku, ku kan menyembahmu. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk
yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.